Hai, ketemu lagi sama Cumil. Kali ini kita lagi dalam perjalanan ke Magelang dari Bandung ya. Jadi tuh papi ya rencanain untuk road trip santai gitu. Jadi kita berhenti-berhenti di beberapa daerah dan menginap semalam 2 malam gitu. Kebetulan yang arrange semua perjalanan ini tuh Papi Cumil ya. Mami nggak ikut campur sama sekali karena serba mendadak. Dan staycation kedua, Papi Cumil pilih di pelataran Heritage Borobudur. Nah ini kita udah sampai nih. Berani-beraninya si Papi Cumil arrange tanpa koordinasi sama Mami. Untung aja hasilnya ya nggak mengecewakan lah, oke banget gitu. Cuman ada beberapa hal nanti Mami kasih tauin ya. Ini kita udah sampai di area pelataran Heritage Borobudur. Jadi untuk kontrol gate-nya itu keren banget karena masih pemeriksaan bawah mobil juga. Jadi cukup aman ya. Setiap kita keluar masuk pun dicek kembali gitu. Jadi security-nya oke lah. Terus ini di sisi kanan ini tuh ada semacam ballroom-nya mereka yang semi open space gitu. Terus cantik banget sih dalamnya, cuman mami nggak sempet shoot ya. Ini cantik banget sih, luarnya itu kelihatan plong gitu ya. Terus ada ornamen-ornamen candi karena memang lokasinya deket banget sama Candi Borobudur. Mereka juga punya shuttle yang bisa kalau kalian mau ke Candi Borobudur tuh bisa free gitu. Nah ini adalah area hotelnya. Jadi mereka tuh ada hotel yaitu yang disebutnya Pelataran Heritage Borobudur yang nanti kita akan nginep di sini, dan ada resortnya juga yaitu Pelataran Borobudurnya gitu. Nah ini satu area cuman agak di belakang ya, untuk resortnya agak naik juga. Nanti mami kasih tauin di part 2. Mereka punya fasilitas bagi car seperti ini dan satu lagi seperti model high-S gitu ya. Cuman sayangnya kapasitasnya juga terbatas. Jadi kalau nggak salah cuman masing-masing 1 atau 2 gitu. Nah ini kebetulan kita sampainya di sore hari sekitar jam 5:30 gitu ya. Jadi udah mau malam gitu dan sebagian lampu udah mulai nyala. Ini adalah area lobbynya. Di sini ada kayak semacam patung-patung yang masih berhubungan dengan Candi Borobudur ya. Terus ikoniknya mereka itu ada mobil-mobil klasik nih gitu yang keren banget ya. Ini lampu-lampunya juga cantik banget, bener-bener di sini tuh kayak klasik tradisional gitu, cuman tetap berasa mewahnya ya. Oh ya, tadi di depan itu ada area untuk charge mobil ya. Jadi kalian yang bawa mobil listrik itu jangan khawatir karena mami udah tanyain ke mas-masnya kalau itu free, merupakan fasilitas hotel. Lalu mereka ada beberapa spot ditaruhin mobil-mobil klasik yang bisa buat foto-foto gitu. Jadi boleh buat foto tapi nggak boleh disentuh ya. Untuk suasana lobi dalamnya ini itu lumayan cantik, penerangannya juga nggak terlalu redup dan nggak terlalu terang, jadi nyaman banget. Ditambah beberapa sofa dan kursi-kursi yang nyaman buat kalian duduk-duduk di sini. Kalian juga bisa foto-foto ya karena interiornya nih manis banget ya. Ini kayak campuran kolonial klasik gitu, plus tradisionalnya juga ada dan modern. Kalau pelataran tuh udah nggak usah diragukan ya, untuk kemewahan dan kebersihannya itu udah terjamin banget. Cuman saat masuk di lebih dalam, mami tuh langsung kayak agak berasa gimana ya, mungkin mami aja kali yang norak ya gitu, nggak tahu kalau yang lain. Karena wewangiannya itu tuh kayak semacam wewangian klenik-klenik Jawa gitu loh. Karena kan pelatarannya memang tradisionalnya ini kental banget ya. Tapi kalau kakak sih suka infonya kayak bau wangi-wangi bunga klenik gitu sih kalau menurut mami. Jadi mami udah ya check innya agak sore menjelang maghrib, terus kita mencium wangi-wangi kayak gini tuh mami pertama first impressionnya tuh agak takut gitu, cuman ya udahlah gitu, kita coba aja. Nah ini kita dapat welcome drink itu kayak minuman jahe serai gitu. Selain ini juga ada welcome drink seperti infused water yang tersedia all day long gitu ya. Kalian bisa minum kapan aja, itu di area lobby depan toilet. Lalu di lobby ada semacam LED board seperti ini. Kalian bisa baca-baca ya apa aja sih aktivitas yang bisa dilakukan selama di Hotel Pelataran Borobudur ini.
Dan di sini juga ada paket dining experience gitu, yang harganya variatif ya. Kebetulan kita cobanya yang di Heritage Sunrise Breakfast ini, yang di Tiga Dari Restoran. Nanti Mami kasih lihat di video part 2-nya ya. Nah ini adalah liftnya. Liftnya itu nggak begitu besar, agak kecil tapi lumayan mewah juga. Dan kita akhirnya tiba nih di foyer untuk lantai. Kita dapat di lantai 3 ya. Ini adalah lorongnya. Jadi di sini kita menginap 3 hari 2 malam. Lalu untuk kamar yang kita sewa itu ada 2 tipe. Yang satunya deluxe, yang satu premier. Nah deluxe ini untuk oma-oma karena Mami butuh bantuan untuk jagain anak-anak. Jadi Mami ajak oma-oma juga sekalian healing tipis-tipis gitu ya. Terus tapi alhamdulillahnya di sini roomnya oma-oma tuh di upgrade, tadinya deluxe jadi premier sama kayak kita gitu. Free loh, baik banget mbak-mbaknya. Jadi perbedaannya untuk tipe premier dan deluxe yaitu deluxe itu tidak ada bathtubnya ya. Kalau untuk bathtub di Heritage Pelataran ini tuh start di premier room gitu. Nah ini untuk kamar mandinya lumayan terang dan tidak remang-remang karena suasananya tuh putih-putih gini ya. Jadi nggak serem sih sebenarnya gitu. Cuman karena wangiannya juga ternyata ada di kamar, jadi ya itu aja. Mungkin sebagian orang suka banget, dan kalau orang-orang yang kayak Mami mungkin baru tuh rada-rada kayak kurang suka gitu ya. Sebenarnya sih mungkin karena timingnya aja nih. Mungkin ini bisa jadi tips buat kalian. Kalau bisa check-in hotel itu, terutama kalau di daerah-daerah, saat waktu check-in aja, jadi saat siang atau sore gitu ya. Karena kalau misalnya kita tibanya itu menjelang maghrib atau malam, pasti first impressionnya itu akan beda saat kita ngeliat room pertama kali ya. Karena kalau siang atau sore kan masih terang gitu, jadi pasti ambience-nya akan beda juga gitu. Karena nggak tahu kalau yang lain ya. Kalau Mami sih tuh sangat mempengaruhi mood banget sih saat di sana. Terus di sini tuh suasananya juga nggak terlalu remang-remang, cuman memang agak sedikit gelap dibanding yang di area foyer. Dan kita di sini dapat balkoni juga. Ini cantik banget sih pintu-pintunya. Sebenarnya interiornya tuh berasa banget ya mewahnya. Namanya juga pelataran gitu ya. Jadi dari kayu-kayunya, furniturnya tuh berasa beda lah gitu. Nah ini kita dapat view-nya itu Bukit Menoreh infonya. Ini lebih secara type itu di sini lebih mahal dibanding view pool gitu. Biasanya kan kalau yang lain itu view pool tuh lebih mahal dibanding view yang garden segala macam. Cuman kalau di sini favoritnya itu view Bukit Menoreh. Karena untuk view poolnya itu menurut Mami agak standar ya. Nanti kita lihat di video kedua untuk fasilitasnya termasuk poolnya. Untuk yang didapat di sini ada coffee tea seperti biasa, lalu amenitiesnya lengkap, dan kita juga dapat welcome fruit yang cukup banyak juga variannya. Cuman untuk snack barnya di sini berbayar ya. Jadi kalau kalian yang nggak mau makan bisa juga langsung di close snack barnya. Sebenarnya suasananya oke, cuman karena wangiannya aja sih Mami kurang suka gitu ya. Jadi mungkin kalau misalnya wangiannya lebih light lagi gitu ya, lebih nyaman gitu. Terus untuk karpetnya di sini juga mungkin karpetnya dia itu bukan yang tipe yang tebal-tebal gitu, jadi memang agak bisa bergeser. Itu juga menurut Mami sih menentukan mood juga ya. Jadi kayak agak berasa dingin aja sih ruangannya gitu. Tambah di dinding-dindingnya itu ada semacam foto-foto orang-orang jadul gitu loh, pakai baju-baju kebaya. Mungkin buat sebagian orang itu artistik sekali gitu ya, tapi kayak buat orang-orang kayak Mami tuh agak takut aja sih Mami, jadinya kayak susah tidur gitu.
Nah, timing pas kita check-in malam juga itu kan karena mungkin orang-orangnya udah pada sebagian istirahat, jadi sepi ya. Jadi kelihatannya tuh sepi dan sunyi banget, ditambah wangiannya agak gimana. Jadi mami first impressionnya agak takut, tapi besoknya sih aman karena mami lihat ternyata samping-samping dan depan itu full banget, rame gitu, banyak anak-anak juga. Jadi hari keduanya udah mulai berasa nyaman tuh. Cuman di sini tuh mbak-mbak dan staffnya tuh baik banget sih, jadi bikin nyaman gitu. Terus ini dia sekarang waktunya untuk room rate-nya. Pasti kalian kepo berat kan. Nah, untuk room rate-nya kalian bisa lihat sendiri. Ini papi pesen dari Agoda ya. Menurut survei kita beberapa kali dan info dari teman mami juga, untuk online ticketing kita banyakan itu pakai Agoda sih, karena dia biasanya lebih murah aja gitu. Untuk room rate di sini tuh udah include breakfast semua ya, dan ada sedikit perbedaan, cuma berapa ratus ribu aja sih di tipe deluxe dan premier room itu. Tapi better menurut mami kalau kalian ada budget lebih, ambil aja yang premier karena dapat fasilitas bathtub tadi gitu. Kalau yang si deluxe tuh cuma dapatnya shower room. Nah, ini adalah suasana malamnya, cantik banget ya, banyak lampu-lampu kuning di area luar depan lobi hotel. Karena kita lagi mau nyobain kayak semacam fasilitas karnavalnya mereka, jadi ada kayak outdoor playground gitu loh. Nanti mami kasih lihat di video part 2-nya. Oke deh, overall untuk Hotel Pelataran Heritage Borobudur ini oke ya. Cuman notes-nya ada di wangiannya itu aja yang bikin suasana jadi mencekam sedikit gitu ya. Sebenarnya semuanya bagus, staffnya juga oke banget, ramah-ramah, super helpful banget. Terus fasilitasnya juga banyak banget, nanti mami bahas di video part 2 beserta pemandangan-pemandangan cantik di resortnya juga gitu. Nah, udah deh sekian video Mami Cumil tentang Pelataran Heritage Borobudur. Semoga bisa jadi referensi buat kalian ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.